Assalamualaikum, saya Satika Etlila. Perkenalkan, di sini saya akan menceritakan tentang cerita motivasi ya, dimana cerita motivasi tersebut tentang tokoh yang bernama Fibonacci. Nah, dimana Fibonacci itu sendiri sebagai tokoh matematika pada zamannya dia dikenal. Jadi dia itu dikenal dengan sebutan namanya Leo. Nama asli dari Fibonacci itu adalah Leonardo da Pisa. Beliau itu hidup sekitar tahun 1970 hingga tahun 1250. Ayahnya itu dijuluki dengan nama Bonaccio. Nah, yang artinya sederhana atau baik ya. Jadi nama Fibonacci itu sebenarnya ya diambil dari julukan ayahnya tersebut yang Fibonaccio, artinya yang berarti anak dari Bonacci. Jadi karya terbesar yang dibuat oleh Fibonacci itu adalah buku Liber Abaci dengan menggunakan numeral Hindu Arab seperti itu ya. Buku tersebut memberi dampak besar terhadap perkembangan matematika karena muncul angka-angka yang bisa menggantikan lambang-lambang yang digunakan dalam sistem Yahudi, Yunani, Romawi seperti itu ya. Jadi topik dalam buku Liber itu Abaci juga menjelaskan proses aritmatikanya itu seperti apa, seperti itu. Jadi termasuk cara mencari akar dari suatu bilangan. Nah, masalah-masalah yang ada dalam buku ini lebih ditekankan untuk penggunaan dalam transaksi perdagangan. Nah, kalian tahu kan pada zaman sekarang apalagi pandemik seperti itu ya, kita pasti butuh banget metode atau cara-cara bagaimana sih cara perhitungan, cara numeral, angka-angka gitu ya. Kita perlu banget tata cara teknik bagaimana cara kita berdagang, cara mencari uang dalam masa pandemik itu ya. Jadi kita memang perlu tahu seperti itu trik-triknya bagaimana. Jadi di sini saya hanya mengangkat cerita motivasi seperti itu yang diungkapkan oleh ya tokoh matematika itu siapa namanya Fibonacci ini gitu ya. Nah, jadi bagaimana sistem pecahan untuk menghitung pertukaran mata uang. Jadi Fibonacci ini menggunakan pecahan yang dalam bentuk biasa, dalam bentuk bilangan berbasis 60 misalnya ya kan, satuan, bukan bilangan yang berbasis per 10 atau yang disebut dengan desimal. Nah, jadi di sini ya kita bisa mengetahui tentang tokoh tersebut. Jadi sekian cerita atau tokoh motivasi dari saya. Saya hanya memberitahu siapa sih sebenarnya tokoh matematika tersebut. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum.